sahabat cerdas, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap semangat ya belajarnya. Sahabat cerdas, pernahkah Anda mengamati teman Anda yang menggunakan kacamata? Jika mereka tidak menggunakan kacamatanya, apa yang terjadi ya? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat cerdas, ketemu lagi dengan Bu Lili. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang alat optik mata. Bagian-bagian dari mata seperti tampak pada gambar berikut. Namun tidak semua bagian-bagian dari mata ini sering ditanyakan. Hanya ada beberapa bagian yang sering ditanyakan. Yang pertama adalah kornea. Kornea mata berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian yang kedua, iris. Iris merupakan bagian dari mata yang berfungsi untuk memberikan warna mata. Kalau warna mata kita coklat, artinya iris kita berwarna coklat. Ada orang yang bermata biru, artinya irisnya berwarna biru. Kemudian berikutnya adalah pupil. Pupil merupakan bagian dari mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Bagian berikutnya yang paling penting yaitu lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya dan meneruskannya agar jatuh tepat pada retina. Berikutnya adalah retina. Retina berfungsi sebagai layar di mata kita, yaitu tempat terbentuknya bayangan. Yang terakhir adalah saraf optik. Fungsinya meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke mata, lalu disampaikan ke otak. Nah, setelah sampai di otak, baru kita menerjemahkan bahwa kita melihat sebuah benda. Mata manusia memiliki sebuah lensa cembung. Lensanya memiliki jarak fokus yang dapat berubah-ubah. Ini disebut daya akomodasi, yaitu kemampuan lensa mata untuk mencembung atau memipih sesuai kebutuhan. Pada saat mata berakomodasi maksimum, maka lensa mata mencembung. Ini biasanya terjadi pada saat kita melihat benda yang dekat. Contohnya pada saat kita sedang membaca, maka kita akan merasa cepat lelah karena lensa mata mencembung. Berbeda halnya pada saat mata tak berakomodasi. Lensa mata memipih. Ini biasanya terjadi pada saat kita melihat benda yang jauh. Itulah sebabnya pada saat kita berada di tempat yang lapang, kita akan merasa rileks. Batas penglihatan mata manusia. Yang pertama, titik dekat atau punctum proximum, yaitu titik paling dekat yang masih bisa dilihat oleh mata kita dengan jelas. Kemudian, yang kedua, titik jauh mata atau punctum remotum, yaitu titik paling jauh yang masih bisa dilihat dengan jelas oleh mata manusia. Mata normal atau emetropi memiliki batas penglihatan dari titik dekat sampai titik jauh. Mata normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh tak hingga. Sehingga dia memiliki batas penglihatan dari 25 cm sampai tak hingga. Namun ada beberapa orang yang memiliki kelainan mata. Yang pertama miopi atau rabun jauh. Dia memiliki batas penglihatan sampai PR miop tertentu, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas benda yang berada di tak hingga. Yang kedua, kelainan mata hipermetropi atau rabun dekat. Dia memiliki titik dekat yang lebih besar dari 25 cm. Yang ketiga, presbiopi atau mata tua. Dia memiliki batas penglihatan yang paling sempit. Namanya saja mata tua. Dia memiliki titik dekat yang lebih besar dari 25 cm dan memiliki
titik jauh yang kurang dari tak hingga, sehingga batas penglihatannya sangat terbatas. Penderita miopi memiliki batas penglihatan yang lebih kecil dari tak hingga, sehingga dia tidak bisa melihat benda yang letaknya di tak hingga karena bayangan jatuh di depan retina. Agar dapat melihat benda pada tak hingga, diperlukan lensa negatif atau lensa cembung sehingga bayangan jatuh tepat di PR myop. Kalau begitu, jarak benda adalah tak hingga, sedangkan jarak bayangannya adalah min PR myop. Kenapa negatif? Karena bayangan terbentuk di depan lensa. Dengan demikian, bayangan bisa jatuh tepat di retina. Rumus lensa menyatakan bahwa 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Karena 1/f adalah P, maka 1 dibagi tak hingga plus 1 dibagi min PR myop. 1 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0, maka kuat lensa P sama dengan min 1/PR myop. Penderita hipermetropi atau rabun dekat, dia memiliki titik dekat lebih besar dari 25 cm, sehingga kalau membaca jauh sekali dari jarak 25 karena bayangan terbentuk di belakang retina. Agar dapat membaca seperti mata normal, diperlukan lensa cembung atau lensa positif. Bayangan dibentuk persis di titik dekat matanya, sehingga jarak benda S sama dengan 25 cm, jarak bayangan min pp hib. Bayangan tepat jatuh di retina. Rumus lensa menyatakan bahwa 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, atau P sama dengan 100 dibagi 25 ditambah 1 per min pp hib. Karena 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4, maka P sama dengan 4 min 1 pp hib. Yang berikutnya, presbiopi atau mata tua. Dia menderita miopi atau rabun jauh sekaligus hipermetropi atau rabun dekat, sehingga diperlukan kacamata berlensa ganda atau rangkap. Yang pertama, untuk mengatasi miopi menggunakan lensa negatif dengan kuat lensa P sama dengan min 1 PR myop. Sedangkan yang kedua, lensa cembung untuk mengatasi hipermetropi dengan kuat lensa P sama dengan 4 min 1 pp hib. Bagaimana sahabat cerdas? Mudah bukan? Untuk mengetahui kemampuan Anda memahami materi tentang mata, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan pada link di kolom deskripsi berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.